مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Al-ayat Sadaqallahu Al-Azim. Yang kau hormati para alim, para kiai, para masyayikh, para habaib, bil khusus keluarga besar Yayasan Al-Hikmah, bil khusus kepala Al-Hikmah Pak Noki kalau nggak salah, Noki dia nggih, iki sing Al-Hikmah ngoten. Noki dia Aryawan. Para tamu undangan, pengurus Ibnu IPPNU Kecamatan Lombok, kali khusus Mas Ahmad Zainul Hasan, Ketua Ibnu Nganjuk. Alhamdulillah, sonten menika kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah berkah. Mugi-mugi kesehatan ini tetap tercurahkan kita di hari-hari yang kemudian. Amin ya rabbal. Kedua sekalinya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada sifat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang mana beliaulah suri tauladan, puncak kulminasi dari tidak ada orang yang melebihi kehebatan beliau. Mugi-mugi kita tentang aksat syafaatnya berlebar. Ngapunten kula rada kesusu jadi dipun wayang awet dari pagi yo pendopo mbah tak ning saben waktu tutup. Terus acara muslimat terus mriki ningali temane mas-mas iki Mbak Ibnu IPPNU, pelajar dan santri dalam menghadapi era digital. Saat ini kita ini harus mendudukkan makna santri dulu. Jadi santri itu nopo, itu kudu pas. Mengutip dawuh Kiai Haji Hasan Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri almarhum Hasan Nawawi, santri berdasarkan sejarah adalah orang, ini terjemah Sidogiri, yang berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang tidak bisa diganggu-gugat selama-lamanya. Itu santri definisi ini Sidogiri. Jadi Al-Quran oleh hadis ini menjadi pedoman yang paling utama ketika kita diakui sebagai santri. Walaupun definisi santri ini mau setel buku kuat, dan ini Profesor Semakasih Gofir di buku Pilih-Pilih Pesantren itu kuat. Belum malih terjemahannya Gus Dur dan sebagainya. Ada pula yang mensimplifikasi juga masuk akal dan relevan itu dawuh Gusmus Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Mustafa Yusri, pengasuh Pondok Pesantren Dr. Ibn Rembang, Rais APBNU, dan putra Kiai Haji Misri Mustafa, pengarang tafsir Al-Iblis. Beliau dawuh santri itu adalah orang yang berakhlak mulia. Jadi nih kita harus dudukan dulu karena definisi santri ini harus pas. Jadi santri itu adalah orang yang berakhlak mulia. Wong sing akhlaki mahmudah, sing maslahah. Lalu nanti kita tarik ke era sekarang. Santri itu adalah orang yang berakhlak mulia. Di situ juga diterangkan oleh Gusmus bahwa tidak perlu santri itu adalah orang dari Sidogiri, dari Langitan, atau saking Pulau saking Joso, atau saking Kalimantan Rabiah, atau dari Al-Hikmah, atau saking Dong, saking Pondok Pulau Rahmatul Alamin, atau saking Rabiah. Tetapi nek wong duwe akhlak apik itu santri. Ini definisi yang lebih universal. Jadi kok apik itu wong kok apik santri. Walaupun kalau kita melihat tafsir sejarah, santri itu termasuk golongan, ada santri, ada abangan, ada santri, ada priayi.
abangan itu sing ora pati seneng ibadah ya cara ngono ya sing senengane aju pitik sebagainya atau nyuwun sewu sing ora kenal agama abangan. Kemudian kita kalangan santri dan priayi itu para priayi mengikrat membangsa ana definisi santri. Dari beberapa definisi santri itu ada satu kesamaan yang tadi disampaikan oleh Gus Mus, yaitu tentang akhlak yang mulia. Jadi wong nek duweni akhlak sae itu santri. Karena apa? Akhlak itu nomor tunggal. Ilmu kali akhlak tinggi akhlak. Maka ketika Rasulullah masuk ke Al-Quran, Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini diutami makarimal untuk menyempurnakan akhlak. Jadi itu definisi santri. Kita ambil satu aja yang berakhlak. Terus semuanya kita ambil santri. Walaupun mungkin lebih spesifikasi kalau saya alumni pesantren Darul Ulum Jombang, maka saya santri. Dan ini kenapa kita ingat momentum hari santri? Santri itu pun juga akan berpikir tentang bagaimana Kiai Haji Baharudin Gus Bahar, kenal Gus Bahar zaman saat ini mending apa nih pun delik neng jumlah lawan pasti kenal semua. Gus Bahar itu tetap beliau walaupun kiai tetap beliau adalah santrinya dia memang santri. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur di setiap kesempatan Gus Dur tetap mengaku bahwa beliau adalah santrinya di Hudori. Saya termasuk, bahkan saya itu lebih bangga dari santri. Tadi di profil saya itu santri Kiai Haji Akademi Robi dan di Kolega. Walaupun kalau sekolah teman itu pun pokoknya kayak barengin nih pun pok coba pun S1, S1, S2, kalih S3 itu pun harus kelas pun tren. Masuk TK mana mau pun dia TK akhir itu sebagai tadi. Saya lebih bangga dari santri karena santri itu punya chemistry barokah sama. Ini yang harus dipahami sebelum nanti kita masuk era digital. Karena kalau fondasi ini kita tinggalkan mengutip dawuh Kiai Ahmad Baso, kita ini jangan sampai modern dulu baru alim. Ya hati-hati ya. Modern dulu baru alim, tapi alim dulu baru modern. Maka sehebat apapun Gus Dur, pasti Gus Dur tidak pernah di forum apapun pasti mengutip dawuh-dawuh gurunya. Kiai Masuk Kaya, Kiai Utoyin Galajo. Nah, kenapa kalau nyinggung ini? Karena di akhir-akhir ini mas-mas mbak-mbak ini kadang karena kita ini dengan modal ini mau Pak Kiai Maruki nopon itu kotak putih dan pondok pulau dan ini ngapunten kok saat penggunaan itu mas media untuk pulau ngeprok itu membelajar. Nah, karena kalau kita pemanfaatan masalah juga tidak manfaat. Jadi kadang kita pegang seperti ini saja terus kemarin model YouTube, buka YouTube, ngopi, ngopi dulu ada ustaz, saya tidak mau sebut, yang kemudian dengan modal YouTube saja atau dengan modal Syekh Google saja kita sudah nanti langsung cerdas dan notabene langsung bisa berkuar-kuar karena antara kita mengatur di depan ini kita mengatur di nyuwun sewu di ini kalau kita pidato kita ngomong bisa tapi santri tidak bisa seperti itu. Kita hanya modal YouTube, kita modal Google, kemudian kita latihan di YouTube, kita bisa minta itu pemanfaatannya dulu. Tapi santri harus dikembalikan ke fondasi awal bahwa aku tak untuk ngaji mawon. Dulu ada kiai yang mantuk ini, maaf, Gus atau kok ini orang usah ngaji kitab apa? Orang usah ngaji kitab apa? Saya itu tersinggung. Ngapunten kita sampai lungguh noleh was lalaran amsilati lalaran imriti lalaran afiah dan sebagainya dengan mudah karena dia modal Google saja sudah kemelelet untuk mengerti bahwa dia ada seorang. Ini pemanfaatan dia. Jadi sebelum kita masuk ke temanya mas-mas ini tentang digital, kita akan masuk ke kerucutkan dulu bahwa kita ini benar-benar biasa. Fondasi santri adalah akhlak yang oleh Kiai Hasan Nawawi disebut sebagai santri berdasarkan sejarah adalah orang yang tunduk pada Al-Quran dan Hadis. Dan ini harus dibawa kemana?
Kulon itu sekolah masing-masing. Tidak pernah saya masuk lembaga pendidikan. Saya S1 informatika, S2 manajemen dan politik, S3 sosiologi. Tidak pernah saya belajar di fakultas tarbiyah atau fakultas agama. Tapi alhamdulillah setiap saya sekolah saya mondok. Jadi ngapunten di bawah kemana? Jadi embedded nilai santri ini yang kita tinggalkan. Kita ini kadang izin menunjukkan identitas santri kita. Nah, makanya alim dulu baru modern, kata Daud Yaqbasu. Nah, ngapunten ketika kita sudah sepakat bahwa santri itu adalah orang yang berakhlak mulia, maka ketika kita hari ini yang Daud Mas tadi, Mas itu Zainul Hasan, teknologi itu menjadi hal yang punya dua tafsir. Kalau di dunia itu kan tafsir kalau nggak positif negatif, elek api, madorot maslahat, napa ning hasan fakta, makmudah masmumah. Jadi hadirnya teknologi ini belum tentu menjadikan kita ini nyuwun sewu. Belum tentu tergantung kita tadi. Ya. Tetapi di zaman saat ini, kalau kita tidak bisa memanfaatkan teknologi, kita juga mati. Pesantren saya itu Rahmatan lil Alamin itu di desa saya. Jenengan dengan tos paling mendukung ini. Kemarin saya share apa ini produk-produk pesantren kami, karena pesantren kami itu memproduksi industri kreatif hampir 600 lebih karya santri yang hari ini bisa dengan main ke pesantren kami itu melihat karya-karya santri yang sudah bisa go internasional. Kami ekspor hampir 6 negara. Yang umum saya dan dikerjakan oleh santri semua, dikerjakan oleh santri semua. Bisa Anda lihat di majalah-majalah Oppo, majalah Ambat atau majalah-majalah bisnis yang membahas tentang santri planner, pesantren planner dan sosial planner. Ya, itu karena memanfaatkan di pesantren saya, tapi se-Indonesia ada, bukan karena ya mungkin karena kata Dewi Geriban Saidani ada gula ada semut, tetapi bukan karena itu juga karena pemanfaatan teknologi. Kita menggunakan Instagram, menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Tapi di sisi lain tadi saya sampaikan bahwa penggunaan teknologi itu bisa menjadikan kita hidup. Hari ini kita duduk saja itu sudah menjadi eksportir bisa. Saya tidak pernah menggunakan jualan ke mana-mana, tapi produknya anak-anak saya ekspor ke Jepang, ke Belanda dan sebagainya lewat HP. Adanya di sini, adanya apa? Lazada, Shopee, kemudian ada Instagram. Kemudian kalau dulu di zaman saya tahun 2009 ya ada Kaskus, kemudian ada toko bagus, kemudian di satu jadi OLX. Hari ini sangat sudah luar biasa. Gus-Gusan Ketua Dewan Pembina IMSI memunculkan, kalau tahu pria nama nih Mas Zainul Hasan ini cerita tentang Gojek. Ya sebenarnya NU sudah punya yang sangat keren juga, bukan Gojek ya Gus-Gusan. Pengasuh pada pesantren aliansi ini masuk banyak sekali. Tinggal hari ini kalau kita tidak bisa memanfaatkan maka akan tergerus oleh itu semua. Maka bisa jadi teknologi itu hadir bisa menghancurkan kita, tapi bisa jadi memberikan nilai tambah yang luar biasa. Salah satunya nilai tambah yang lewat penjualan. Hari ini kita tahun 2009 saya menulis di dalam jurnal di Universitas Gajah Mada, saya menulis jurnal tentang bukan jurnal esai yang isinya bercerita bahwa saya menulis orang main apa yang ngapain apa kulit pelem apa ngarit ngapain pelem ngarit gua habis 2009. Tapi hari ini nyambungkan bedanya orang miskin dan kaya tidak ada karena sudah ada teknologi 4G yang sudah mengarah ke 5G bahkan seterusnya. Teknologi prosesor saja sudah Core i7 yang luar biasa. Yang bahkan sekarang menggunakan chip saja sudah bisa pakai alat apa yang ngapain kita ketik saja sudah apa yang tangan kita sudah menjadi layar. Dan ini sebagai generasi Nahdlatul Ulama di tengah zaman yang sudah sangat luar biasa ini, kalau kita tidak kreatif, inovatif, maka kita akan tertelak oleh zaman. Maka nampak kuncinya bagi kami kunci
kreatif itu dimunculkan dengan nyuwun sewu. Hadirnya teknologi ini kan tidak sebenarnya tidak dalam tanda kutip tidak membatasi kita untuk melakukan inovasi. Kami melakukan karya. Ini nek boten percaya bisa datang ke galeri kami. Kami punya galeri besar sekali, di situ ada hasil karya lebih 600-an lebih karya ini yang kita jual ke berbagai negara itu kami cari inovasinya bukan dari mbah YouTube itu. Kemudian kita lihat disitulah teman-teman madrasah sanawiyah pesantren kami dan madrasah aliyah melakukan penelitian, melakukan riset untuk ATM, amati, tiru dan modifikasi. Maka kurang mengatur kali teman-teman atau itu pesantren kami punya komunitas wirausaha santri, komunitas yang di situ adalah komunitas bisnis anak-anak. Hari ini kita punya anak-anak luar biasa banyak ya. Karena dari hasil jualan di Lazada, di Shopee, belum lagi lewat WA ada ilmunya, Facebook ada ilmunya. Facebook kalau cuma jualan biasa nggak bisa untung. Kita harus menggunakan marketplace, tentunya dengan membayar dan sebagainya. Dan itu harus dipelajari. Karena kalau kita tidak mempelajari, tergerus sama orang-orang juga, tergerus sama yang lain. Hari ini kita ini mau pamer apa? Ngapunten. YouTube yang buat siapa? Larry Page dan Sergey Brin yang buat apa yang Google. Kemudian Apple, Mark Zuckerberg, kemudian dan sebagainya itu produk-produk. Walaupun kita sudah muncul startup seperti Tokopedia, Bukalapak, Ahmad Zaki, banyak sekali startup. Ngapunten, YouTube, oke lah. Kita ini pakai YouTube saja sudah bisa kaya, gitu. Yang jenengan ngetos ricis, realitis, Atta Halilintar, penetek tok ini pun jadi duit. Ini pun kita ngerti tok, jadi kan gitu. Wingi Agus Kota, pandemi suwe, metu jenengan tuh pengen delok gitu. Tapi masih ini matur ngeten. Kalau kita sering lihat Gus Bah, maka akan muncul di beranda kita Gus Bah. Nah, niki jenengan gitu. Kalau jenengan baca Jatim online kemarin, kalau nggak salah Mas Odi itu punya Mas Odi Solawat. Nah itu mengupload solawatnya Alama Soekarno Muslim yang kemudian juga menjadikan rezeki. Pesantren kami juga punya. Kami punya 3 akun yang sangat menghasilkan uang luar biasa. Nah ini harus dimanfaatkan. Modalnya apa? Modalnya cuma ini. Kalau sampai tahu ada bos muda nah, Noval Tupal itu yang orang buat film yang mesti menjelek-jelekan orang kaya dan orang miskin, itu sudah tahu. Ya itu. Lah jenengan monggo dengan kreativitas semua pakai apa monggo. Lah ini harus sangat mudah. Maka saya itu matur sama teman-teman santri-santri kami. Sampeyan umur 30 tahun kok gurung satu bodan jes, mending mati baik saja meski. Di zaman seperti ini dagang itu enggak. Ini kan era digital, bagaimana nanti menghadapi. Di luar kita literasi dan sebagainya, karena kalau pembahasan itu opakan sebenarnya kita harus prokan sebenarnya. Kalau bahas ini bahas santri apa itu digital di bidang santripreneur atau di bidang social planner, di bidang dakwah. Nah ini kan yang mempunyai kerja itu kan bukan cetak. Nah maka dari itu panjenengan semuanya harus semangat. Jangan hanya menjadi penikmat. Awal itu ini kok isone gawe isone gawe pentol. Sementara motornya jenengan sama menikah ini kan bisa produksi Indonesia. HP ini jenengan yang produksi bisa aja. Murah. Paling pol sisuk pentol moro ngiri kok kata pentol bakso mie ayam. Sementara sing jenengan cekeli kali masih waduh ada produk luar kita hanya menjadi konsumen. Tapi tidak seperti itu. Kita harus tetap optimis bagaimana santri wabil khusus betul ulama harus bisa mengekspor ini secara profesional. Maka tugasnya adalah inovatif di zaman sekarang itu tidak membutuhkan biaya yang mahal. Apalagi kita hari ini digerus dengan adanya pandemi yang akhirnya penggunaan HP pun juga tidak maksimal. Coba nanti sampai buka YouTube itu ada Atta Halilintar, Masya Allah, realitis. Siapa itu sing artis terkenal itu? Raffi Ahmad dengan apapun itu, Ran Entertainmentnya, kemudian dan sebagainya. Nah ini harus benar-benar bisa kita manfaatkan. Kemudian ini kalau kita bicara tentang teknologi digital. Nah
Di sisi lain, di dalam dakwah kita pun juga harus bisa memilah. Maka harus dibutuhkan itu. Dan internet itu apa? YouTube niku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya nggak sebut namanya. Lho nek jenengan orang paham Mas Fajari, nek melu pengkaderan kados Mas Dini ora tenanan ngapunten. Iku dikira bae iki. Nah, ternyata di situ adalah nggih. Saya nggak sebutkan. Nah ini hati-hati. Nah, disitulah harus ada saringnya penyaring. Penyaringnya apa sih? Penyaringnya adalah ilmu. Jadi pemahaman tentang aswaja ini harus benar-benar mumpuni. Jadi adanya teknologi ini kalau kita tidak bisa mensikapi secara ilmiah atau secara detail juga akan menjadikan nyuwun sewu kita ini. Karena referensi, kalau kita cari referensi di Google, itu bisa jadi referensi kita ini dari orang-orang yang mana. Nah ini harus jadi maka kita harus tahu ini loh namanya itu webnya Wahabi loh, ini loh webnya NU-nya. Itu harus benar-benar tahu, kalau tidak maka akan ada keraguan. Sampai yang nulis tulisan tentang NU, tapi rujukannya adalah rujukan dari ini jelas betul. Ada di internet Roja TV. Oh, karuan posisi sakit loh. Nah, itu ada Roja di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dari itu ngapunten dengan tadi saya sampaikan bahwa adanya teknologi yang sudah kita barengi dengan iman, kita barengi dengan Al-Quran, kita barengi dengan karena penggunaannya juga berbeda. Kita ngetik dan untuk ngetik wong udo, kita ngetik sambal tomat. Tadi masih ngetik es wawan. Karena sehari ini kalau kita cerdas biasa. Kami melakukan kerjasama internasional di bidang bisnis entrepreneur kami di pesantren kami itu hanya bermodalkan. Jadi pesantren kami itu ada 5 komputer yang khusus untuk jual beli online. Dan itu yang mengelola adalah anak-anak media, mulai akun yang tadi disebutkan. Dan yang harus kita hadapi adalah tidak hanya menjadi kita benar-benar masuk di dalam menjadi pemain. Pertanyaannya kan gini, apakah kita harus mendirikan Bukalapak seperti Ahmad Zakir? Ya tidak. Kita bisa memanfaatkan Bukalapak itu. Jadi kita masuk di dalam. Makanya tadi ketika ada yang punya Twitter, juga BKP, ada yang punya Facebook, ada punya, dan kita tempur di sini. Karena hari ini kalau kita tidak main di sini, kita tinggal. Sementara tetangga sebelah sudah luar biasa, termasuk di bidang literasi. Jangan sampai kita literasi keliru. Literasi juga literasi digital dalam tanda kutip. Kita harus benar-benar kita selektif. Ini benar-benar di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wanahnya atau hanya dari kalangan orang-orang yang tidak jelas. Karena hari ini pertanyaannya begini, kalau kita ngaji niku wonten sanate mboten kan? Itu tergantungnya ngaji. Kalau yang ngaji adalah Ki Anwar Mansur dari Boyo aja sudah selesai. Nah, di sini adanya teknologi itu tidak bisa lepas dari tradisional. Jadi kita tidak boleh meninggalkan full tentang teknologi yang bisa. Tetap al-muhafadzatu ala batil itu menjadi mempertahankan sesuatu yang lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Bagaimanapun juga kalau ditanya ngaji online dengan ngaji tatap muka, ya bagus tatap muka karena kita bisa sungkem. Kita langsung ngaji, misalkan kita ngaji di kamp ke Lirboyo, kita sowan ke sana ngaji bisa sungkem sama yai. Tapi kalau kita pakai YouTube, ya sungkem kita masuk HP kita disosokin kan betul. Nah, tetap bagaimanapun juga ya tetap bagus itu. Ini kalau bagus. Nah, hari ini tantangan santri adalah aksi. Kita ini banyak sekali terteori kurang praktek. Jadi tidak usah generasi sekarang. Jadi jenengan ini harus benar.
ada orang, Gus, kalau mau jadi pengusaha itu yang mau saya gaji modal. Kalau ada gaji modal itu. Hari ini dengan adanya teknologi kita ada perlu modal. Ngapunten jenengan modal HP, orang di HP yang kontrolin, kan? Orang di pulsa, bayinan bisnis kumaha. Saiki nek sampean beli kados kula ning Mas kuliah ngombe kopi 5.000 telak IGM berangkat jam itu mager dia mari. Baik gratis gitu. Nah, nyuwun sewu kalau kita cerdas memanfaatkan. Kita tinggal gunakan foto untuk foto produk kita jual di marketplace, kemudian di Lazada, di Shopee dan sebagainya. Nah, itu sudah menghasilkan wong nyuwun sewu petetek tahun di video terus rezeki kata saat halilintar. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan adalah langsung aksi nyata. Bagaimana pemanfaatan teknologi ini benar-benar menjadi hal yang membangun kontekstualitas kita sehingga kita ini di era 4.0 yang mau 5.0 ini benar-benar bisa memanfaatkan untuk kemaslahatan baik dari segi ekonomi, pendidikan, budaya dan lain sebagainya. Kalau kita salah, ya nanti kita tertinggal. Sangat tertinggal. Negara lain sudah seperti cepat lari kita. Jadi generasi Nahdlatul Ulama khusus Ibnu dan KPNU, harapan kami adalah menjadi generasi yang militan terhadap itu. Militan benar-benar Pak. Pakai kok mulai ini kok duwe Shopee udah apa to Shopee. Ojo kok senengane awake dhewe senengane blonjo tok, COD tok, tuku jalan itu. Kita harus main di situ memanfaatkan. Jadi jangan kok blonjo mau COD seneng buka ini klik ngorok. Harus sampai ini benar-benar bisa memanfaatkan dan menjadi pemain utama di situ. Nah, teman-teman, kita sakit pelan-pelan. Intinya istilahnya apa ini hipotesisnya adalah santri untuk bisa bertahan di zaman sekarang harus benar-benar menguasai teknologi, menjadi pemain di dalam teknologi itu tidak hanya menjadi penonton saja, tapi menjadi pemain tentunya dengan gayanya masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya aturkan jawaban. Dan itu sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab kami memberikan waktu 5 menit untuk 2 orang. Monggo silakan yang ingin bertanya silakan ajukan tangan lalu menyebutkan nama dan juga asal kampusnya. Silakan. Kami membuka 2 pertanyaan. Halo rekan dan rekanita. Masih semangat? Masih semangat atau sudah ngantuk? Hawa-hawanya dingin, adem, ya semilir-semilir. Monggo silakan yang ingin bertanya. Dari rekan 1, rekanita 1. Tadi dijelaskan bahwasannya menjadi santri dan juga pelajar di era yang digital seperti ini kita harus pandai-pandainya memanfaatkan media yang ada pada era zaman saat ini ya. Tentunya dengan kegiatan yang positif ya tentunya. Monggo silakan yang ingin bertanya. Silakan. Dari Ketua PAC Ibnu Kecamatan Merauga, tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.
Di sini saya akan bertanya kepada pemateri satu, yaitu rekan Yainul Hasan selaku Ketua PCI Ibnu Kabupaten Nganjuk 2021-2023. Tadi bahwasanya rekan Yainul Hasan menjelaskan terkait literasi digital dan juga media. Namun di dalam kenyataannya para pelajar-pelajar di Kecamatan Rogot maupun di kecamatan lain itu kebanyakan masih belum bisa menanamkan mindset untuk memaksimalkan digital secara positif. Jadi intinya pertanyaannya bahwasanya apa sih mindset, gimana mindset yang harus ditanamkan kepada pelajar di masa sekarang ini agar mampu menanamkan pemanfaatan digital itu. Jika ngoten mawon yang saya tanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada rekan Iqbal. Dan selanjutnya dari rekan Nita nih, mana? Apakah ada pertanyaan? Monggo. Ya, silakan maju ke depan, rekan Nita. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Gus Ridwan Bayruri. Tadi kan dijelaskan bahwa kita apabila memperoleh informasi dari media digital itu perlu adanya filtrasi atau menyaring adanya info tersebut apakah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaan saya itu apabila kita mengutip atau memperoleh sebuah ilmu dari internet itu tentang syariah. Nah, itu apakah harus ada gurunya atau boleh langsung diterapkan sesuai dengan yang kita peroleh dari internet itu? Mengingat saya itu pernah mendengar bahwa ilmu dari digital itu sepatutnya atau seyogianya itu perlu ditanyakan kepada guru atau ilmu yang seseorang yang mempunyai ilmu lebih seperti itu. Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada para penanya. Untuk pertanyaan kedua ditujukan kepada rekan Ahmad Zainul Hasan. Pertanyaannya terkait literasi digital ya. Kenyataannya tadi pertanyaannya dalam kenyataan pelajar di Desa Merogot, kenyataannya itu mindset mengenai media, cara memanfaatkan media digital itu masih kurang ya. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menanamkan mindset dalam memanfaatkan media digital pada pemuda di Kecamatan Merogot ini, seperti itu. Oke. Terus ini langsung dijawab sama Pripun? Oke, monggo. Saya persilakan. Baik, terima kasih rekan Iqbal selaku Ketua PAJ Ibnu Kecamatan Merogot. Apa yang bisa ditanyakan oleh rekan Iqbal juga menjadi keresahan kita bersama, saya kira. Tidak hanya PAJ Ibnu Merogot, tapi beliau tadi juga menyampaikan, rekan Iqbal juga menyampaikan hampir seluruh di Kabupaten Nganjuk belum bisa memanfaatkan smartphone atau internet dengan baik. Nah, saya mengutip dari dawuhnya beliau Gus Ridwan tadi. Hari ini pelajar dan santri harus action betul. Tidak hanya sekedar memiliki akun. Kalau akun YouTube saya punya, tapi kalau channel YouTube saya tidak punya. Bedakan antara akun dan channel. Ya, kalau akun setiap kita
masuk di Gmail, kemudian kita download Google, otomatis kita punya akun YouTube, betul ya? Tapi kalau channel kita nggak punya produksi, kita nggak punya, karena di situ ada nilai apa namanya ads-nya di situ, ada nilai tambahnya di situ. Nah, makanya saya sepakat apa yang disampaikan dawuhnya Gus Dur tadi ya. Hari ini kita harus action pertama. Yang kedua, kesadaran kita tadi, beliau juga mengatakan kita hari ini masih menjadi objek, tidak kemudian ada keinginan untuk menjadi subjek. Wes pokoknya kaki turu gawe buka WA, buka Facebook, buka Instagram, dan sosial media yang lain. Kita masih menjadi objek. Nah, mindset ini harus dirubah sedikit demi sedikit. Nah, cara yang paling sederhana bahwa bentuk apresiasi di sosial media, di ekosistem media sosial ini adalah kita harus, kalau saya mengistilahkan, kita harus sering-sering sedekah. Saya juga sepakat lagi dengan apa yang disampaikan beliau, Gus Dur. Lek di internet, saya itu juga butuh modal, modal kopi sak cingkrino. Modalnya seperti itu. Nah, dari situ kita harus sering-sering, misalkan ada teman yang jualan, tolong dibantu share, tolong dibantu like. Ya, nanti bagi villa, oleh paling sitok, labanya misalnya 1000, awalnya oleh 200 rupiah, 200 perak, sing 200, aku. Itu manajemen yang harus ditata. Jadi kita makanya saya bilang tadi, kita harus kolaborasi, nggak bisa kita hidup sendiri. Betul. Nah, jadi mindset itu yang harus kita bentuk. Makanya saya ingin teman-teman silahkan sedekah. Yang hari ini belum follow IG PAC, ya, silahkan dilihat dan silahkan follow. Ada kegiatan hipno, ada kegiatan mungkin ada salah satu produk rekan dan dekanita, silahkan di-share. Silakan sedekah like, sedekah share, sedekah komen juga. Komen arah salasen, like arah salasen, share. Kira-kira mindset itu yang harus dibentuk. Di samping di lain sisi tadi kita harus mengatakan akhlak terlebih dahulu. Jadi bisa ngomongin diri baik, cuma sebelah bisa. Enak kono gak enak di kene ya. Nah, saya kira itu yang harus kita terapkan untuk kita hidup di era media sosial. Kiranya begitu. Terima kasih. Bagaimana Kang Iqbal atas jawabannya? Oke, terima kasih. Dan untuk selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari rekan kita ya. Pertanyaannya, apabila kita mengutip sebuah ilmu di laman internet, apakah harus ada gurunya atau langsung diterapkan? Seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh beliau Gus Ridwan. Waktu dan tempat. Kita punya rumus al-muhafadzatu al-qadim al-qadim aslah. Jadi kalau tadi pertanyaan dari tadi apakah penggunaan rumus itu kita akan mempertanyakan sesuatu yang lama yang klik dan mengambil sesuatu. Jadi kalau kita mengambil misalkan footnote dari internet atau literasi internet, tetap yang paling utama kita itu tidak bisa meninggalkan buku kitab. Walaupun sekarang kitab sudah ada yang digital. Saya punya aplikasi itu kitab bukunya enak. Dan saya pun sampai sekarang tidak bisa meninggalkan buku. Saya termasuk kolektor buku ya. Buku saya banyak buku ya. Yang tentu kalau kita tetap harus menauhidi, melakukan penguatan. Nah, yang ada di teknologi itu kan dulunya juga di buku, yang kemudian didigitalkan kan gitu aja. Nah, sehingga ketika kita mengutip misalkan pemikiran si Gus Dur di dalam buku Prisma pemikiran Gus Dur, yang tentu kan di buku. Kalau di internet kan pasti dicantumkan, kalau kita buat skripsi atau tesis diambil di www jam segini dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya selaras dengan apa
apa yang saya tadi sampaikan tentang masalah ngaji sebenarnya yang diriskan. Kalau masalah mengkopi teks itu tetap yang paling utama dari buku. Walaupun kalau kita ngutip dari internet juga ada masalah, tentu sumbernya yang jelas. Maka mempertahankan sesuatu yang baik, buku tetap menjadi nomor satu. Bagi saya hari ini buku tidak bisa tergantikan. Buku yang itu yang manual tidak tergantikan. Buktinya perusahaan-perusahaan buku itu masih berkembang besar. Karena orang baca buku, kalau Anda memang pecinta buku, tetap saya menggunakan buku yang manual pun saya masuk tidak bisa kalahkan dengan istrinya dengan menggunakan ini. Paling enak tetap menggunakan buku. Baca buku tafsir Al-Misbah, kitab tafsir Al-Misbah karena Kiai Presihar yang banyak sekali itu pakai ini meripat di kampung, tapi pakai maka tentu harus tetap mentaati itu. Misalnya kita ngambil kutipan dari kitab Fathul Akhyar tadi di sini, tetap kita lebih mantap lagi ya kita punya kitab Fathul Akhyar yang sifatnya manual. Terus harus memang benar-benar memahami materi. Terima kasih. Berhubung waktunya sudah sonten, sudah sore. Jadi kesimpulannya pada seminar keterpelajaran kali ini yaitu perubahan yang sangat signifikan terhadap era digital ini membuat kita secara tidak langsung tidak sadar akan kecanduan kita terhadap media digital tersebut. Dan tentunya kita harus menerapkan 3 kunci utama dalam hal bermedia sosial atau bermedia digital. Yang pertama ada connectivity, lalu kreatif, lalu kolaborasi, dan juga di era digital ini santri harus bisa menjadikan generasi yang harus kreatif, inovatif, cerdas, dan juga militan tentunya. Lalu santri itu juga harus bisa bertahan di zaman yang sekarang ini agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman digital yang terus-menerus berkembang. Ya, saya kira itu tadi kesimpulan dari seminar kali ini, diskusi kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri yang sangat luar biasa. Terima kasih, matur nuwun sangat. Dan juga tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada rekan dan juga rekan kita yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk hadir dan menyimak acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih, luar biasa. Tentangnya udah yang bekerja semua. Terima kasih sangat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Memohon maaf apabila terdapat kekurangan terhadap tutur kata atau tingkah laku saya yang kurang berkenan di hati para rekan dan juga rekan-rekan dan juga para hadirin sekalian. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Oke, sebelum penutupan akan ada penyerahan cindera mata kepada para pemateri-pemateri kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma biqila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.